Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan unit 7 yang berjudul saluran media tradisional. Oke, ini merupakan anggota dari kelompok 3, ada Teuku Zakari, ada saya sendiri, Rana Shumali, ada Novel Rafi, ada Inanda Putra, dan yang terakhir ada Mas Alif Marshall. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang implementasi menyusun strategi media, yaitu ada 6 strategi media. Yang pertama adalah menentukan target audiens, dan yang kedua adalah tujuan dan sasaran kampanye, dan yang ketiga memilih saluran media, dan yang keempat jadwal dan frekuensi media, dan yang kelima integrasi media tradisional dan digital, dan yang terakhir adalah evaluasi dan optimalisasi. Oke, jadi dari 6 strategi media ini, menurut Kenneth Crowe menekankan bahwa pentingnya integrasi antara tujuan kampanye dengan pemilihan saluran yang tepat, serta penargetan yang efektif dan evaluasi berkala. Mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat mencapai audiens mereka dengan cara yang lebih efisien dan beresiko. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini akan menjelaskan tentang perencanaan media yang di mana perencanaan media ini yang kita bahas karena dalam media tradisional yang merujuk pada metode komunikasi yang telah ada sebelum era digital yang di mana media tradisional itu ada ada televisi, radio, surat kabar dan majalah. Lalu di sini ada karakteristik dari media sosial tradisional yang di mana ada keterjangkauan, lalu yang kedua ada kepercayaan, lalu yang ketiga ada format yang beragam. Lalu yang keempat ada daya ingat yang tinggi. Lah, kenapa ini disebutkan semua? Karena media tradisional itu sangat tradisional dan belum ada yang perkembangan. Next. Baik, di sini adalah langkah-langkah dalam melakukan perencanaan media tradisionalnya. Sebelum kita melakukan eh, media tradisional, yang pertama ada penelitian pasar, lalu ada yang kedua ada menetapkan tujuan dan sasaran, lalu yang ketiga ada pengembangan pesan, lalu yang keempat ada penjadwalan dan anggaran, lalu yang kelima ada implementasi, lalu yang keenam ada evaluasi dan hasil yang di mana kita akan menjelaskan dari yang awal dulu yaitu penelitian pasar yang di mana ada sebelum kita memulai kita melakukan analisis audiens yang memahami karakteristik demografis, psikografis dan perilaku audiens target. Lalu yang kedua adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang di mana sasaran yang kita tuju itu ada spesifik menentukan indikator keberhasilan dan seperti peningkatan kesadaran mereka dan tujuan. Lalu yang ketiga adalah pengembangan pesan yang di mana pengembangan pesan ini harus kreatif dan mengembangkan pesan yang menarik agar sesuai dengan audiens. Lalu yang keempat adalah penjadwalan dan anggaran yang di mana penjadwalan ini menentukan waktu dan frekuensi penayangan iklan agar lebih sesuai dengan apa yang kita mau tayangkan. Lalu yang kelima ada implementasi yang di mana koordinasi dengan pihak ketiga berkolaborasi dengan penerbit dan radio. Dan yang terakhir yaitu evaluasi yang di mana evaluasi dan hasil ini mengukur hasil yang kita udah capai dan kita dapatkan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pencapaian tujuan periklanan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek. Tujuan utama periklanan kali ini seringkali adalah untuk memperkenalkan atau meningkatkan kesadaran terhadap suatu merek, produk, atau layanan. Melalui iklan, perusahaan berharap agar konsumen mengetahui dan mengenali produk mereka. Lalu yang kedua adalah mengubah persepsi. Periklanan digunakan untuk membentuk atau mengubah persepsi konsumen terhadap suatu merek. Iklan yang efektif dapat mempengaruhi cara konsumen melihat kualitas, nilai, dan citra merek tersebut. Lalu yang ketiga itu ada mendorong minat dan ketertarikan. Setelah konsumen mencari produk atau layanan, iklan bertujuan untuk meningkatkan minat mereka. Nah, iklan yang menarik dan informatif dapat memancing rasa ingin tahu konsumen untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk tersebut. Lalu untuk pencapaian yang keempat adalah menciptakan keinginan. Periklanan seringkali berupaya menciptakan keinginan dalam diri konsumen untuk memiliki atau menggunakan produk atau layanan yang diiklankan. Iklan menggambarkan manfaat atau keunggulan produk untuk memotivasi konsumen supaya diinginkan. Lalu yang kelima adalah ada meningkatkan penjualan. Nah, salah satu tujuan akhir dari periklanan adalah untuk mendorong peningkatan penjualan. Iklan dirancang untuk mendorong tindakan pembelian, baik itu melalui promosi, diskon, atau ajakan langsung untuk membeli. Next.
Lalu untuk yang keenam ada membangun loyalitas pelanggan. Nah, periklanan ini tidak hanya fokus pada mendapatkan pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan yang sudah ada dengan menjaga komunikasi dan membangun hubungan positif melalui iklan. Perusahaan dapat menciptakan loyalitas yang berkelanjutan. Lalu untuk pencapaian yang ketujuh ada komunikasikan informasi. Iklan ini sering digunakan untuk memberikan informasi penting kepada konsumen, seperti peluncuran produk baru, fitur produk, harga, atau cara pembelian. Dengan memberikan informasi yang relevan, perusahaan dapat membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik. Lalu untuk yang delapan, membedakan dari pesaing. Periklanan juga bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara produk atau layanan dengan pesaing. Dengan menunjukkan keunikan atau keunggulan kompetitif, iklan dapat membantu sebuah merek terlihat lebih unggul di mata konsumen. Lalu untuk pencapaian tujuan periklanan terakhir ada menguatkan posisi pasar. Melalui periklanan, perusahaan berusaha untuk memperkuat posisi mereka di pasar dengan terus menekankan nilai kualitas dan relevansi produk di tengah persaingan yang ketat. Oke. Selanjutnya ada istilah periklanan. Periklanan sendiri seperti yang tadi diketahui, eh, suatu kegiatan sengaja dirancang untuk memperkenalkan dan memasarkan produk, layanan, atau gagasan kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan berbagai media. Iklan ini tujuan untuk menarik minat konsumen, memberi informasi relevan, serta mendorong untuk mengambil keputusan pembelian. Next. Oke. Eh, jadi istilah periklanan ini dikategorikan dalam beberapa jenis. Yang pertama iklan komersial untuk mempromosikan produk atau jasa. Kedua iklan layanan masyarakat, fokusnya pada edukasi sosial. Kemudian ada iklan merek yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan citra merek. Secara keseluruhan, semua memiliki peran yang krusial dalam strategi pemasaran dan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan membantu perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Next. Selanjutnya untuk pemilihan media periklanan, setiap jenis media memiliki kelebihan dan kekurangannya. Misalnya televisi memiliki jangkauan yang luas tapi biayanya tinggi. Sementara radio tersegmentasi tapi kurang dalam aspek visual. Pengiklanan sering menggunakan media mix untuk mengatasi keterbatasan masing-masing media dan menciptakan kampanye yang lebih efektif. Next. Lalu untuk media cetak, untuk kelebihannya audiens yang spesifik dan konten iklan yang dapat didetailkan dengan lebih baik. Nah, namun kekurangannya penurunan popularitas media cetak dan kurangnya fleksibilitas dalam waktu produksi. Terus ada juga jenis media periklanan out of home seperti billboard atau transit ads. Kelebihannya jangkauan yang luas, exposure berkelanjutan dan biaya per impresi rendah. Tapi kekurangannya waktu exposure singkat dan sulit untuk menarik perhatian penuh dari audiens. Lalu untuk media digital seperti internet dan media sosial, kelebihannya dapat ditargetkan secara spesifik berdasarkan demografi, dan kekurangannya persaingan ketat dan membutuhkan pengelolaan konten yang baik. Next. Untuk study case, kita ada kampanye periklanan Gojek di Indonesia, yaitu Gojek hashtag pasti ada jalan di tahun 2023. Yang pertama, dari kombinasi media kampanye Gojek ini ada televisi, iklan ditayangkan selama prime time di acara populer, menekankan layanan seperti GoRide, GoFood, dan GoSend, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran nasional termasuk audiens non-digital. Yang kedua ada media sosial, kampanye digital interaktif melalui video pendek, tantangan tagger, dan kolaborasi dengan influencer. Tujuannya untuk menjangkau audiens muda dan meningkatkan keterlibatan. Lalu ada billboard dan digital OOH, yaitu billboard dan layar digital ditempatkan di lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan dan stasiun. Tujuannya untuk meningkatkan visibilitas brand selama jam sibuk. Yang keempat ada radio, yaitu iklan di radio lokal saat jam sibuk, menyoroti solusi praktis dari Gojek. Dan yang kelima ada event sponsorship. Gojek mensponsori acara musik dan olahraga, menyediakan promo dan aktivasi layanan GoFood dan GoPay. Tujuannya untuk meningkatkan interaksi langsung dan penggunaan aplikasi. Hasil dari kampanye ini yaitu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan besar di media sosial serta kenaikan pengguna aktif pada layanan GoRide dan GoFood. Yang dari kami, terima kasih atas bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.